Hai, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Mimin akan sedikit membahas tentang perjalanan hidup Haibodon atau Kaisar Es dalam novel Battle Through the Heaven. Ya, Haibodon adalah salah satu pendiri keluarga Mitterrand. Keahliannya dalam Dokies membuatnya mendapat gelar Kaisar Es. Setelah menghancurkan segel yang diberikan Ratu Medusa padanya, ia kembali ke kelas Du Huang Bintang 2. Dalam Manhue, ia berubah menjadi anak-anak karena modifikasi pil penghancur peringkat 6 oleh Yao Lao, sehingga memaksanya mengikuti Xiao Yat untuk tumbuh kembali. Penampilan saat pertama kali diperlihatkan, ia adalah seorang pria tua jangkung dengan rambut dan janggut biru muda yang panjang. Setelah memakan pil yang dimodifikasi, ia berubah menjadi seorang anak laki-laki muda berkulit kecoklatan dengan rambut biru. Hanya dalam Manhue, kepribadian. Awalnya dia marah dan tidak percaya pada siapapun. Tetapi setelah Xiao Yan membantunya dengan memulihkan kekuatannya, dia mulai menunjukkan perhatian padanya. Latar belakang Kaisar Es, anggota generasi sebelumnya dari 10 besar di Kekaisaran Jia. Dia sombong dan tertutup, tetapi sangat ahli dalam menggunakan Du Kitip Es. Suatu kali, dalam kemarahannya, dia menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Du Huang di antara 10 orang terkuat. Kemudian, dia bertarung hebat di puncak Gunung Awan Berkabut dengan pemimpin sebelumnya dari sekte Awan Berkabut. Meskipun akhirnya dia dikalahkan, lawannya menang dengan sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jiamadan, Kekaisaran Chuyun mengadakan konvensi untuk yang terkuat. Dia sendirian melawan seorang Du Huang dan seorang Du Huang dari pihak lain dan tidak terkalahkan. Mengejutkan semua yang hadir. Setelah konvensi terakhir, untuk yang kuat, Kaisar Es secara bertahap menghilang dari pandangan banyak orang. Sekarang, nama Kaisar Es hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kejayaan mereka. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antar kekaisaran, dia datang ke Gurun Tagar secara tidak sengaja. Dia memperoleh pecahan peta, tetapi dia menarik perhatian Kaisar Bangsa Ular, Ratu Medusa yang mengejarnya dengan maksud untuk membunuh. Kamu harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat diperingkat di antara puncak di antara para Du Huan. Kalau bukan karena Bangsa Ular hanya memiliki satu orang kuat ini, mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kekaisaran manusia. Dalam pertempuran itu, dia dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, dia terkena kutukan segel ular miliknya. Tidak hanya tubuhnya cepat menjadi tua, bahkan kekuatannya disegel ke tingkat Dueling. Haibodong memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Miter. Selain itu, mantan pemimpin sekte Awan Berkabut, Yun Shan tampaknya memiliki persahabatan dengannya di masa lalu. Setelah Xiao Yan pergi ke sebuah toko yang tampak kumuh untuk membeli peta, untungnya ia menemukan sepotong peta api iblis teratai pemurni. Ketika diminta untuk membeli pecahan peta tersebut, Haibodong menolak dan mengatakan kepada Xiao Yan bahwa ia tidak akan memberikan potongan peta tersebut kecuali ia mampu membuat pil tingkat 6 yang memerlukan penggunaan api surgawi. Pil tersebut akan memungkinkannya untuk memulihkan kekuatannya yang disegel oleh Ratu Medusa. Ketika Xiao Yan kemudian kembali setelah mendapatkan api surgawi, Haibodong memberikan formula pil tingkat 6 untuk membuat pil pemecah kesulitan yang merupakan pil obat berwarna ungu. Ketika Yao Lao sedang memurnikan pil itu, ia menambahkan kristal kecil berwarna putih yang merupakan versi yang sangat terkompresi dari bagian kecil api pendingin tulang. Karenanya meninggalkan sifat apinya. Ketika pil tersebut berhasil dibuat dan kemudian dikonsumsi oleh Haibodong, ia mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan Du Huangnya, Kaisar Es. Di saat ia sekali lagi menjadi Do Huang mempertimbangkan untuk menyerang Xiao Yan sebelum memutuskan untuk tidak melakukannya. Xiao Yan kemudian mempekerjakan Haibodong sebagai pengawal melawan sekte Awan Berkabut dan memperpanjang masa tugasnya sebagai pengawal selama setahun dengan berjanji untuk membuat pil ungu pemulihan spiritual tingkat 6 untuknya yang akan memungkinkan Haibodong memulihkan kekuatannya dari Du Huang Bintang 2 menjadi Du Huang Bintang 5 dalam waktu 1 tahun. Karena ini, Haibodong mengikuti dan membantu Xiao Yan menyusup ke klan Mo untuk menemukan King Ling, dan kemudian membantunya melawan Luman dan Bai. Ya, ketika keduanya menangkap King Lin dalam pertarungan, Haibodong tidak dapat melukai Lu
Man dengan benar dan sangat terkejut sampai trauma dari Angry Buddha Lotus. Flame yang tidak lengkap yang melukai Luman dengan parah sebelum memaksanya mundur. Hai Bodong kemudian mengumpulkan Xiaoyan yang tidak sadarkan diri dan menuju ke tempat yang aman. Selama pertemuan besar alkemis, dia adalah salah satu orang yang menemukan Yan Li menyamar dari asosiasi alkemis kekaisaran Chuyu dan kemudian memburunya setelah dia kalah dalam persaingan dengan Xiaoyan. Setelah ini, Hai Bodong menjadi salah satu tamu yang duduk selama janji 3 tahun antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Ketika sekte awan berkabut ingin menceritakan rahasia Xiaoyan, dia pergi berperang untuk membelanya, membantunya melarikan diri. Hal itu terulang. Kemudian ketika Xiao Yan pergi menyerang sekte awan berkabut untuk membunuh Yun Leng yang menyebabkan Xiao Yan berjanji untuk berutang pada Hai Bodong. Karena ini, Hai Bodong mengikuti dan membantu Xiao Yan menyusup ke klan Mo untuk menemukan King Ling, dan kemudian membantunya melawan Luman dan Bai. Ya, ketika keduanya menangkap King Ling dalam pertarungan, Hai Bodong tidak dapat melukai Lu Man dengan benar dan sangat terkejut sampai trauma dari Angry Buddha Lotus. Flame yang tidak lengkap yang melukai Luman dengan parah sebelum memaksanya mundur. Hai Bodong kemudian mengumpulkan Xiaoyan yang tidak sadarkan diri dan menuju ke tempat yang aman. Selama pertemuan besar alkemis, dia adalah salah satu orang yang menemukan Yan Li menyamar dari asosiasi alkemis kekaisaran Chuyu dan kemudian memburunya setelah dia kalah dalam persaingan dengan Xiaoyan. Setelah ini, Hai Bodong menjadi salah satu tamu yang duduk selama janji 3 tahun antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Ketika sekte awan berkabut ingin menceritakan rahasia Xiaoyan, dia pergi berperang untuk membelanya, membantunya melarikan diri. Hal itu terulang. Kemudian ketika Xiaoyan pergi menyerang sekte awan berkabut untuk membunuh Yun Leng yang menyebabkan Xiao Yan berjanji untuk berutang pada Hai Bodong. Nantinya dalam seri ini, ia menjadi salah satu tetua aliansi Yan yang didirikan oleh Xiaoyan dan membantu mempertahankan kekaisaran Jia Ma dari sekte-sekte penyerbu yang dihasut oleh Hall of Soul. Kemudian ketika Xiaoyan kembali, ia memberikan pil ungu pemulihan spiritual yang dijanjikan, yang ia sempurnakan di wilayah sudut hitam komik. Dalam manhwa, Xiaoyan memberikan pil kepada Hai Bodong yang membuatnya berubah menjadi anak manja. Dalam manhwa, dia hanya menyerang karena dia marah karena telah menjadi anak-anak. Dia setuju untuk bepergian dengan Xiaoyan demi memulihkan tubuh lamanya. Dia akan selalu marah ketika mereka mengira dia adalah putra Xiaoyan. Bab hal-hal menyangkut cerita Hai Bodong. Meskipun Cai Lin adalah sekutu dan istri Xiaoyan, dia masih takut padanya karena Kalin pernah mengalahkannya dan menyegalkinya sebelumnya. Dalam manhwa dia disebut Hai Bodong. Dalam novel ringan, dia tidak memerlukan pil pemulihan penuh untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Entah bagaimana dia telah memakan pil itu pada masa ketika Xiaoyan pergi ke Akademi Jianan. Xiaoyan tidak tahu tentang ini. Jadi dia menciptakan pil pemulihan ini sebagai pil kelas 6 pertama yang secara resmi dia buat sebagai kompensasi atas semua bantuan yang diberikan Hai Bodong kepada keluarga Xiao. Kristal putih dalam Breaking Adversity Pill akan bersembunyi jauh di dalam tubuh manusia. Begitu dikonsumsi oleh seseorang dan tidak akan memiliki efek yang tidak biasa sedikit pun. Namun, jika seseorang yang memiliki Bone Chilling Flame mengaktifkannya, tubuh Esi ini akan dengan cepat berubah menjadi Bone Chilling Flame yang sangat merusak. Dia merupakan orang kedua yang melihat Yao Lao dalam wujud rohnya. Pertama adalah Xiaoyan, sedangkan ketiga adalah Medusa. Hai Bodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala sangat besar dari penggabungan api yang dilakukan oleh Xiaoyan, yang hampir menyebabkan beberapa duhuan menemui ajal mereka. Oleh karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh.